Kenapa dah? Bung Lim. Wih, para pejuang MSIB sudah banyak yang muncul. Naruto. Pejuang MSIB ini yang harus yang ada di kelas malah muncul. Ngapain? Orang udah ada ininya, SK-nya. Itu orang mereka memang biar gak sepi-sepi amat. Ah, Bosan Pak, lagi bosan. oh, rame ya kemarin gara-gara apa? Project nggak ada yang ikut ya. Kata Ya, Bucian di up di grup apa? Hima. ah, Ah, ah. ya lumayan kena mental sih Pak. Oh, orang saya nggak ngomong apa-apaan. Ya, ya, untungnya Selona ya. Hmm. Coba dosen luar bisa sok dia. Mana mahasiswa saya kosong. Kemarin ya? Atau kapan sih? Kamis malam. Nggak biasanya sesepi itu. Oh itu bukan sepi, tapi nihil. Iya, maksudnya kan biasa ya muncul satu dua orang kan kok bisa. Hmm, salah itu bisa. Ya sabar ya Pak. Yang Ah, rame ada dosen yang ngajakin Vicon jam 9 malam, Mbak. siapa? Oh, Ya, itu saya itu bimbingan tugas akhir. Enggak, Pak. Vicon Ah, mata kuliah normal bukan. Bimbingan. oh, mata kuliah normal jam 9 malam. Jam 9 iya. malam. Mabar aja Pak, mabar gitu. Telepon jam 9 malam. Anda ini ya gitu. Mata kuliah apaan? Apa ya? Data mining. Data Iya, mining. data mining. Data mining itu siapa Pak? Oh, Ibu, Siapa? Kak ibu. Prodi. I- Oh, ibu Kaprodi. iya. 9 malam ya kayak ngajak malming Pak, tapi bukan malming ini. Aduh, makin aneh aja ditinggalin. Ya kalau Aduh, kalau saya sih nggak masalah, Pak. Tinggal nggak ikut nggak apa-apa. Yang lain hmm, kasihan. itu dia. Kayak Ah, malming tapi bukan malming vibes-nya. Bu, gitu. Jam 9 malam mah, gitu. Kirimin kopi satu-satu ke rumah mahasiswanya, gitu. Pikun jam 9 malam, ente. Teman kita yang ada di wilayah timur gimana? Jam 11 suruh pikun. Dikirimin duit boleh lah. 100.000 Iya. satu orang. Wis, 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 wis. Banyak amat. Saya juga ikut kalau Kan kayak gitu mah. hmm, buat jajan. Hmm. Nih kemarin nih Bajulia nggak ikut kelas MPTI ini, nggak tahu updatean MPTI ini. Emang enak. Nggak ambil ininya, Pak, mata kuliahnya. Ih, parah. Duh, kok dibilang parah sih? Udah ngambil apa belum sih? Belum, Pak. Belum ambil. Terus udah ngambil KP? Hah? Kan belum isi KRS kan sekarang? Iya kan enggak. Belum, belum. Belum KP juga.
Oh belum. Oh Mbak Julia semester 5 ya lupa. Oh iya. Wah, parah ini Bapak. Saya kirain angkatan tuir. Saya masih muda, Pak. Oh, iya. Semester depan, Pak, semester depan. KP-nya udah auto selesai juga. Gaya. Hmm. Ya, kan? Itu MSIB KP. Ya, kecuali dapat itu. Ya kecuali pembimbingnya yang itu. Suruh KP lagi rasain lu. Nah, tidak. Nah, asli saya bahas di grup yang rame. Biar rame. Eh, Bahas kita ramaikan. Kan? Itu Anda apa? gitu, Koordinator Rosti. KP semester depan ada penggantian nggak, Pak? Mudah-mudahan sih enggak ya. Sudah takut. Siapa ya? Masih Bucian kayaknya, tapi Bucian udah males. Udah, Pak, lihat aja. Ih, Enak saya, kan tinggal diajak ngopi aja selesai tuh KP. saya mah rektor. Asik. Wis. Oh, berarti kalau ada apa-apa ultimatumnya ke Variat aja, Pak, ada masalah, Pak. Ah, ah, Enggak, makin. rektor mana dulu? Klarifikasi, Pak. Wah, ada ntar. Oh Ah, iya, iya. doakan saja bentar lagi muncul lah. Amin, amin. Cius ini cius asik. eh nggak males. Mau jadi yang nyuruh-nyuruh aja, yang ngurusin kampus. Udah Oke, oke. bosen, udah bosen. Udah berapa belas tahun? Udah berapa belas tahun? Oh iya, udah 11. 2012. 12 tahun. Bosen ngurusin Wow. kampus. Baru segitu ya, gimana orang-orang yang udah puluhan tahun. Jenuh. Mau mulai mata kuliahnya saya share aja materinya lah. Jadi ini mau gibah tuh maaf Bapak. Gimana? Ya orang segini, ini saya mau ngebahas tentang UAS, tapi yang muncul segini. Ya nggak Gimana apa, ya? ya nggak apa-apa kan nanti seperti biasa rekamannya taruh lagi di dalamnya. Enggak ada yang nonton masalahnya rekamannya. Ya udah salah sendiri nanti kalau ada apa-apa kan mereka. Masalahnya nggak bisa disalahin sendiri. Ya, pertanyaannya kan ya, masalah belum tahu. Sudah tahu lah habit kita ya itu gimana ya. Yes lah, kita mulai tapi santai aja ya lah ya. Record dulu aja. Soalnya sambil kebul. Pagi saya baru bangun ini. Recording in Oke, progress. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Ini kita ketemu di mata kuliah pemrograman bergerak, mobile programming Android ya, karena kita ini kurikulumnya di Android, pemrograman Android maksudnya. Dan ini pertemuan ke-11. Pertemuan ke-8 kemarin teman-teman sudah UTS, UTS sudah dikoreksi, silahkan bisa dicek untuk nilainya, sudah keseluruhan diberikan nilai, kecuali ada yang baru nyusul gitu ya, itu mungkin nilainya masih belum ada tuh, karena mungkin belum info ke saya juga, tapi saya cek tadi terakhir ya jam berapa tuh, sebelumnya itu jam setengah 10 saya cek sih nggak ada yang nyusul ngumpulin ya, dan untuk yang error si file uploadnya ya misalkan contohnya nggak bisa diakses atau korup filenya, nah itu juga belum ada yang info. Jadi nanti kalau misalkan ada yang seperti itu boleh diinfokan aja ke saya, boleh ke Japri juga boleh, di grup juga boleh. Oke, pertemuan ke-11 ini tadinya saya mau ngebahas tentang masalah layouting, tapi kayaknya teman-teman ini bisa baca secara mandiri aja di tutorial yang udah sering saya share ya. Jadi nanti teman-teman tinggal akses aja ini ya. Untuk aksesnya searching aja di Google-nya. Di kolom pencarian ketikkan aja Google Developer Android-nya. Terus nanti muncul ada di sini nih yang pertama. Tinggal diklik aja, nanti dia ke sini. Kalau nanti misalkan munculnya bahasa Inggris, pilih yang bahasa Indonesia aja atau cari yang dari ID-nya ya. Cari yang di sini nih domainnya. Ya, domainnya ID atau Indonesia. Terus nanti tinggal lihat kursus Android-nya. Karena kurikulum untuk pemrograman bergerak kita
programming Androidnya, ini kita ngambilnya langsung dari sumber developer Google-nya ya. Nah, kita ada di dasar-dasar Kotlin sama di Java. Walaupun Javanya sudah tidak dikembangkan, tapi teman-teman pelajari aja basic Javanya karena nanti ini berguna untuk yang lainnya ya. Dan Kotlin juga bahasa pengembangan dari Java. Kalau nggak ada basic Javanya ya, kalau Kotlin agak sulit sih ya. Walaupun bisa langsung belajar dengan praktek-prakteknya, tapi nggak ada salahnya belajar Java. Oke, diakses aja untuk dasar-dasar Android Kotlin ya. Nanti di sini ada 6 unit total ya. Ya 6 unit ya. Wah, internet saya agak gangguan dikit, sorry. Sorry, bukan 6 unit, ada sekitar 8 unit ya. Ada 8 unit. Kita sudah ngelewatin unit 1, 2, 3, 4, 5. 5 belum ya. 5 belum, tapi ini nggak terlalu sulit. Ya, ini tinggal kasih permission aja di manifestnya untuk bisa connect ke internet dan nanti aplikasi Android yang dikembangkan atau di develop itu bisa mengakses internet dari perangkat yang diinstal aplikasi tersebut. Nah, ini saya mau langsung ke masalah persistensi data atau masalah pengolahan data. Di sini kita pakai SQL ya untuk basicnya dan pakai tools atau komponen SQLite yang sudah ada atau include built-in di Android Studio-nya. Nanti teman-teman tinggal akses. Oh, sorry. Si persistensi data ini durasi totalnya kalau dipelajari semua ya 10 jam ya, terdiri dari 3 pembelajaran, pengantar SQL, menggunakan room, terus nyimpan akses dan delete nih di CRUD lengkapnya ada di yang bagian ketiga ya, di pembelajaran ketiga. Di pembelajaran yang pertama pengantar SQL ini ya penjelasan tentang SQL ini sih untuk nanti bisa ngebaca sama manipulasi data dalam bentuk relasional database-nya. Terus yang kedua pakai room untuk persistensi data. Persistensi data ini untuk nyimpen sama untuk mempertahankan data. Jadi istilahnya persistensi itu ketika kita sebuah mengelola data di aplikasi, baik itu untuk nyimpen ataupun untuk editingnya. Begitu aplikasinya di close, bukan hanya di close ya, tapi juga di destroy, itu datanya tetap tersimpan persis atau integrasi data lah ini ya. Jadi datanya nggak berubah atau datanya nggak hilang gitu ya. Datanya tetap seperti itu. Nah, terus untuk CRUD lengkapnya yang ada edit, delete-nya itu ada di pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang paling banyak ini ada di pembelajaran kedua. Oke, langsung diakses di sini. Nah, nanti akan ada beberapa bagian seperti ini. Pengantar SQL, kalau teman-teman dijelajahi atau telusuri, ada videonya dari orang India. Kalau kurang begitu paham dengan bahasa Inggrisnya, tinggal tinggal aktifkan captionnya aja ya. Di captionnya ini nanti teman-teman tinggal pilih bahasa Inggris aja. Kalau ada Indonesia ya silakan, tapi ini nggak ada Indonesia ya. Ya, kalau saya lebih senang saya aktifkan Englishnya. Jadi bisa ada sedikit captionnya atau subtitlenya di sini. Ya kita bisa sambil baca sambil dengerin ya. Kalau kita nggak terlalu listeningnya nggak terlalu bagus. Terus nanti ada code lab-nya. Ini adalah untuk praktikumnya. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk yang praktikum di pengantar SQL ini hanya untuk konekin data, terus sama select aja. Nah, ini contohnya. Membaca data ya dengan pernyataan select. Ini nggak terlalu saya jelasin banyak query-nya, karena query-nya ya query SQL, dan teman-teman ini sudah pernah pelajari di mata kuliah pemrograman basis data, entah itu yang di pemrograman SQL atau di Web 2 yang memang ada pengelolaan database-nya juga atau di mata kuliah lain yang menggunakan database dengan database-nya pakai bahasanya SQL ya atau SQL. Ya, yang masih belum familiar dengan SQL dan SQL itu sama aja ya. Nah, ini cuma banyak agregat-agregat aja dari fungsi SQL-nya sama ada filteringnya. Ini nggak terlalu saya jelaskan ya. Yang harus teman-teman pahami ini adalah konsep dari database relasional ini sendiri. Oke, ini kurang besar, saya besarin dulu.
Oke, untuk database relasional nanti di Android Studio-nya dan untuk bahasanya Kotlin, kita nanti ngebuatnya dengan sebuah kelas ya, dengan sebuah kelas yang di dalamnya itu nanti akan ada atribut-atribut dari kelasnya yang nanti akan kita buat. Nah, contoh seperti ini nih. Kelas ini adalah seperti table. Jadi kita buat model yang ingin kita tampilkan di aplikasi. Nah, ini makanya tadi saya sarankan teman-teman tetap belajar Java karena konsep dari ini database relasional juga adanya di Java. Konsep MVC itu kan kentalnya juga di Java. Jadi kalau teman-teman belum begitu familiar dengan MVC, agak sulit untuk langsung masuk ke database atau belajar Kotlin ya, karena udah nggak dijelaskan lagi tentang MVC-nya seperti apa. Ya ini konsepnya OOP lah. OOP ini pasti akan kental atau sering ngebahas yang namanya kelas, objek, dan lain-lain. Nah, kalau kita masih belum paham tentang apaan sih kelas, terus apaan sih objek, dan lain-lain, atribut, metode, function, itu gawat ya. Jadi harus pelajari mulai dari awal lagi. Jangan langsung loncat ke sini. Takutnya ada istilah-istilah atau apa konsep yang teman-teman belum kuasai malah bikin bingung. Nah, tadi kelas ini seperti table, terus ada properti. Properti ini atribut-atributnya seperti kolom atau fieldnya. Dan di properti ini kita bisa atau kita tentukan misal dari tipe datanya ya bagian data spesifiknya ini juga memang harus ada untuk setiap propertinya. Dan ini kita bikinnya di step instance class-nya ya. Terus objek, objek ini apa ya gampangnya recordnya lah ya. Jadi satu data secara utuh yang masing-masing field itu terhubung atau terkoneksi, terintegrasi jadi sebuah satu baris data utuh jadi sebuah informasi. Objek ini seperti baris atau data yang sebenarnya ya. Nah, makanya di sini dijelaskan objek ini berisi nilai untuk setiap properti yang ditentukan di kelas atau di tabelnya. Yang seperti baris berisi nilai untuk setiap kolom. Jadi satu data atau satu kita bilang juga satu informasi kalau satu record itu ya. Satu informasi yang udah utuh tuh masing-masing propertinya ada. Jadi bisa kita tahu maksudnya seperti apa. Nah, untuk di database relasional Android ini juga ada ininya ya, apa ada kardinalitasnya. Kardinalitasnya itu maksudnya adalah berapa banyak sih relasi yang bisa terjadi dari data dalam database. Ya kardinalitasnya sama aja, ada yang one to zero, terus ada one to many, ada yang many to many atau many to zero atau zero to zero itu ada semua. Sekali lagi coba dibaca lagi dari basic kalau misalkan belum paham itu di mata kuliah sistem basis data. Itu ada semua di situ. Nah, sekarang ke Skillet. Nah, Skillet ini yang kita pakai untuk pengelolaan basis data di Android Studio-nya. Ini yang paling dasarnya ya. Kalau nanti teman-teman sudah biasa Skillet atau ada yang sudah bahkan makainya Postgre, Firebase yang atau yang database cloud-based ya, yang berbasiskan cloud, Firebase itu kan berbasiskan cloud. Nah, itu udah bagus ya. Oke, terus oke, kita di sini contoh merepresentasikan data dengan SQLite ini. Nah, teman-teman juga harus terbiasa dengan jenis data standar yang ada di SQLite itu adalah integer, terus varchar atau teks yang di sini string ya. Terus ada boolean sama real. Real ini bilangan nyata. Nah, ini ada teman-teman bisa download project awal dari apa ini ya. Coba dicek aja ya. Ini adalah project starternya yang bisa teman-teman pakai atau gunakan untuk bisa memahami lebih lanjut tentang materi pengantar SQL atau menggunakan SQL untuk membaca dan menulis database. Nah, ini ada di GitHub-nya. Mau langsung clone atau mau di-download, silahkan aja. Atau saya tunjukkan aja lah ya, biar penggunaannya lebih oke. Oke, dibuka aja Android Studio-nya. Oke, saya contohnya seperti ini. Saya biasanya langsung saya clone aja. Sorry, sorry. Nah, ini kita lagi cloning. Lagi proses build model di Gradle-nya.
untuk simulasi ini nggak saya praktekkan benar-benar dari nol ya, lama. Ini baru simulasi yang perkenalan, belum nanti yang untuk nyimpen dan bisa view juga. Oke, sambil nunggu ini, kita lanjutin dulu materinya atau kita lihat materi selanjutnya itu apa. Oh ini untuk ngeliat database ya udah. Kita tunggu ini dulu ya, biar teman-teman bisa paham satu persatu. Dan untuk apa nge-create database di SQLite ini tidak seperti kalau teman-teman pakai sebuah DBMS yang ada GUI-nya enak gitu ya. Terus tinggal bisa klik 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 aja. Agak sedikit tricky untuk menggunakan SQLite di Android Studio-nya. Kayak misalkan teman-teman mau bikin database, ini belum ada nih di sini. Makanya ini hanya kita tunjukkan aja nanti untuk yang bikin database-nya teman-teman ada di materi berikutnya. Nah, yang ini nih, yang jalur kedua atau pembelajaran kedua. Nah, ini dari mulai nge-create database-nya nih. Nah, di sini nanti teman-teman baru benar-benar belajar dari nol, dari mulai nge-create database-nya sampai dengan bisa ngelola database-nya. Untuk nge-create database-nya ini, nah membuat entity itemnya. Nah ini nih, dan agak terbalik ya, bikin table dulu atau data dulu, baru nanti bikin database-nya belakangan nih. Nah, ini bikin database-nya di sini. Nih, bikin instant database. Nah, nih membuat database-nya di sini. Malah buat agak terbalik ya. Jadi kalau di SQLite ini malah bikin entity dulu. Ya sebenarnya bisa aja bikin database-nya dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau di tutorial ini emang agak terbalik nih. Bikin entity item dulu baru buat instant database atau bikin si database-nya. Ya, kita ke contoh yang ini dulu. Udah selesai. Nah, udah beres. Ini kecil ya, mudah-mudahan tetap masih kelihatan. Nah, kalau di tutorialnya, pada saat kita yang tadi nih ya. Nah, bukan ini ya. Lupa saya tab-nya. Kayaknya yang ini deh. Data set awal. Oh iya benar. Oke, ini kita tadi udah download dataset awalnya, contoh datasetnya. Terus kalau kita mau ngelihat database, kita pakai database inspektornya. Di sini kalau misalkan contoh aplikasi yang udah jadi cuma tampil database ready doang ya. Nah, kita mau ngelihat si database-nya nih. Ada di view to Windows, view to will Windows, terus app inspection. Terus nanti akan ada di panel sebelah kiri ya. Jadi di sini view to Windows app inspection, app inspection. Nanti di sini pilih database-nya. Mana punya saya di sini? Sorry, ini saya running dulu ya. Saya build dulu, belum di build.
Ah, oh ya, lagi masih nge-build. Oke, udah kelar. Ini saya habis ya cak-cak jadi malah berantakan bentar ya. App inspection-nya nggak muncul. Aduh, bentar ya. Harus di running ke device dulu bentar. Oke, nah ini baru bisa app inspection nih. View to Windows app inspection-nya. Nah, oke. Nah, ini database ya. Nama database-nya app database, ada table park di sini. Jadi kalau tadi nggak running, pas saya belum saya running ke device-nya. Jadi ada table park di sini, ada atribut-atributnya atau field-fieldnya. Kalau teman-teman lihat ada ID, terus ada tipe datanya apa, ada name, city, area. Ini adalah field-fieldnya atau kolom-kolomnya ya. Kalau ini adalah table room master table-nya. Nah, ini kita bisa ngelihat di tampilan si device-nya yang lagi running itu database-nya udah ready. Tapi memang di sini hanya seperti itu aja untuk apa eh, contoh aplikasinya, hanya untuk menunjukkan database-nya bisa digunakan itu. Kita balik ke sini. Nah, tadi kita sudah lihat. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari di sini. Terus kalau misalkan mau keep database connection open-nya, maksudnya kalau setiap ada updatean itu langsung real update, ini diklik nih yang keep database connection open-nya. Jadi kalau kita update data atau kita kelola data, misalkan nambahin data, edit data, hapus data, nanti di sini, oke ya, ini kalau misalkan kita double klik si tabelnya, itu akan kelihatan semua isi datanya dari tabel tersebut. Jadi kalau misalkan ada perubahan, itu nanti akan real time tampil di sini. Kalau misalkan ininya kita nggak checklist ya, si keep database connection-nya ini, kalau setiap ada update, ya kita harus update di sini. Atau live update-nya juga kita harus aktifkan juga. Jadi kalau misalkan kita nggak checklist ini dan aktifkan si database itunya tetap open connection-nya, jika ada perubahan data, ya kita harus selalu refresh di situ ya. Oke, next. Nah, ini nanti tinggal teman-teman pelajari ya. Selanjutnya ini tinggal query-query SQL-nya tentang select sama beberapa klausa dan agregat di select. Kita ke selanjutnya. Nah, ini ada di materi selanjutnya tentang persistensi.
data yang di pembelajaran kedua menggunakan room untuk persistensi data. Nah, ini ada code lab-nya yang langsung kita ambil. Jadi kalau misalkan teman-teman kita close dulu. Nah, di pembelajaran kedua ini yang untuk langsung ngelola basis datanya mulai create basis datanya atau database-nya. Terus untuk nyimpen sama nanti untuk view ada di pembelajaran ini ada 7 aktivitas. Teman-teman nanti langsung ke sini aja kalau mau prakteknya atau simulasinya. Untuk teori-teorinya ada di video, terus ada di sini. Ini artikel aja ya atau teori aja. Terus ini juga video lagi untuk menggunakan room-nya di Kotlin-nya. Nah, ini adalah prakteknya langsung. Nanti juga ada latihannya. Latihannya itu teman-teman bikin aplikasi bus schedule. Oke, kita ke contoh simulasi dulu yang untuk yang pertama ini di bagian keempat. Jadi di sini teman-teman mempelajari menggunakan Room di aplikasi Android-nya. Nah, yang belum tahu Room itu apa? Room ini lapisan abstraksi di atas Skillet dan dia ini yang menyediakan API untuk menyiapkan config dan buat query database. Jadi kayak integratornya lah ya atau perantaranya antara si Android Studio dengan Skillet-nya. Jadi di eh, Nah, ini ada apa teori sedikit sebelum dimulai yang teman-teman juga harus tetap baca atau pelajari. Nah, ini contoh yang tadi dijelaskan. Ini kesesuaian room sebagai sumber data, ya ini arsitektur keseluruhannya yang teman-teman akan pelajari di materi yang kali ini. Dengan kalau teman-teman lihat di sini kan ada layer untuk UI-nya, terus ada layer untuk data, terus ada domain layer yang ini sifatnya opsional. Nah, mengelola datanya di mana? Mengelola datanya di data layer dan menampilkan datanya ada di UI layernya. Oke, mengelola data itu maksudnya pada saat datanya benar-benar dikonekkan ke Skillet-nya ya di sini nih, di apa ada di sini untuk prosesnya. UI ini hanya untuk menampilkannya aja ya. Ringkasan aplikasinya. Nah, ini nanti kalau sudah jadi aplikasinya bentuknya seperti ini, seperti aplikasi inventory atau stok barang. Di mana di sini ada fungsi untuk mengelola datanya itu add item ya, add item. Nanti sudah dikirim, baru dikelola. Nah, yang mau download untuk kode starternya atau kode awalnya, teman-teman tinggal download zip-nya langsung atau mau clone ya dari Git-nya juga bisa atau mau langsung cek di GitHub-nya bisa langsung ke sini. Diklik aja di sini nih untuk kode di GitHub-nya. Nah, ini untuk kode starternya jadi nggak buat dari awal ya. Dan untuk coding-coding awalnya atau pengaturan awalnya itu ada semua di kode awalnya. Termasuk untuk UI-nya. Jadi teman-teman nggak bisa bikin UI-nya lagi. Tinggal download aja ini untuk si kode awalnya. Yang mau lihat kode solusinya atau solusi kodenya itu ada di bagian 11 kode solusi. Nah, ini saya coba download untuk kode solusinya dulu. Ya, sebelum nunggu itu, sambil nunggu itu lagi di build, kita ke sini. Komponen utama room. Nah, komponen utama room yang teman-teman harus pelajari itu ada 3, ada entity, ada DAO, sama kelas database. DAO ini data access object. Nah, ini di bawahnya nih ada penjelasannya nih. Oke, teman-teman lihat di sini ada room database. Ini yang UI, layer datanya, data layernya. Terus ini adalah yang untuk UI layernya, di atas data layernya. Nah, yang menghubungkan antara database dengan UI-nya sini ya, itu adalah DAO-nya.
Jadi kalau teman-teman nggak ada DAO-nya, oke, nah ya antara UI atau app dengan si database-nya itu nggak terkoneksi. Jadi tiga komponen ini di dalam room tadi itu harus ada. Oke, yang tadi DAO sudah. Yang entity room ini ya mengenai atau apa ya yang kita gunakan untuk menampilkan table di database-nya. Kita mengelola setiap kelas untuk tabelnya itu udah ada di entity room. Kalau kelas database ya ini adalah untuk menyediakan si instant DAO terkait dengan database kita. Nah, ini sebelum kita bisa pakai si room ya, kita harus tambahin dependensinya. Nambahin dependensinya di mana? Di file Gradle-nya. Oke, terus kita tambahin si build Gradle.kts-nya ini di modul inventory app di Gradle di sini ya. Terus di blok dependensinya atau di bagian dependensi, teman-teman tambahkan ini semua nih. Oke, kalau di yang sudah kita download, kita cek ada nggak ya? Sorry, salah klik. Nah, ini bagian dependensinya ya. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Tadi apa aja ditambahkan? Nah, ini runtime-nya untuk room version, KSP-nya sama implementation. KSP itu apa? Nah, ini teman-teman sudah ada di sini penjelasannya. Ini ada semua ya. Nah, ini untuk room nih. Dependensi untuk room. Kalau dependensinya nggak ada, gimana? Ya, tidak dikenali ya. Dependensi itu ya harus kita masukkan sebagai perkenalan ada komponen atau ada apa yang mau kita pakai di aplikasi kita yang sedang kita develop. Kalau nggak kita tambahkan dependensinya ya nggak dikenali. Lanjut langsung ke membuat entity item. Entity item ini ya tabelnya ya. Teman-teman di sini langsung membuat tabelnya. Nah, untuk table sendiri penjelasannya seperti ini nggak saya jelasin ya. Ini udah sering dipelajari. Nah, yang dipergunakan atau yang teman-teman lakukan untuk membuat tabelnya. Nah, ini teman-teman nambahin anotasi entity-nya. Nambahinnya di mana di sini? Ya, ini memang tutorialnya kalau teman-teman nggak download kode awalnya pasti akan sangat bingung. Nambahinnya ada di sini. Nah, ini ya. Nambahinnya ada di kelas item di bagian package-nya si data ini nih, di item ini. Nah, teman-teman kalau mau coba ya download dulu starter kodenya biar bisa nambahin atau mau buat datanya atau tabelnya ya atau si entity-nya. Nah, ini kalau di sini keterangannya teman-teman tidak harus copy ini karena sudah ada di starter kodenya. Kalau kita lihat juga udah ada di sini ya. Table name-nya kalau teman-teman lihat di sini table name-nya adalah items. Kalau misalkan kita mau cek ya kita running dulu aja ya dari sudah apa dari kode starter yang sudah kita download tinggal kita running dulu ke device nanti kita cek pakai inspection lagi app inspection ya. Oke, nah ini makanya untuk mempelajari kelas data lebih lanjut, teman-teman diminta untuk lihat dokumentasi kelas data atau disarankan untuk melihat dokumentasi kelas data. Kenapa? Ini biar paham. Nah, sini ya, di dokumentasi dari Kotlin ya, data kelas. Oke, nah di sini banyak nih data kelas, kelas itu apa, dan lain-lain ya. Jadi dokumentasinya ini udah sangat lengkap, harusnya dipelajari. Kalau nggak dipelajari ya sayang ya. Nah ini contoh dari aplikasi yang udah runningnya. Saya tunjukkan dulu untuk aplikasi yang udah runningnya, baru penjelasan lagi.
Ini nggak mungkin saya buat dari awal dari nol ya. Kalau buat dari nol teman-teman nungguinnya kelamaan. Jadi pakai solution code yang udah ada aja. Nah, ini tadi item database-nya. Nama database-nya adalah item database. Ini ada field-nya, table-nya atau entity-nya namanya items. Datanya masih kosong ya karena belum ada. Kita checklist lab update-nya dan ini pastikan connection-nya tetap open. Kalau kita close ya udah dia nggak terkonek ya. Nah, di sini contohnya kosong nih. Jadi kalau kita mau tambahin, kita klik dulu ini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini masuk ke sini ya. Oke, balik lagi penjelasannya. Nah, ini diikutin semuanya ya. Jadi ya, teman-teman tinggal akses. Ini nggak saya jelaskan semuanya. Tadi udah buat entity item, sekarang DAO itemnya. DAO item ini ya harus tetap dibuat karena lihat di sini fungsinya. Atau konsep dari si DAO ini sendiri. Ini yang memang bukan memisahkan juga ya, memang dipisahkan. Tapi DAO ini adalah integratornya atau translatornya atau yang menghubungkan ya, konektornya lah. Ya. Kalau dulu teman-teman belajar pemrograman Java masih pakai yang pakai apa ya software NetBeans atau Eclipse tuh. Nah itu kan butuh J-connector apa gitu ya, saya agak lupa namanya untuk bisa connect ke DBMS-nya. Contoh DBMS-nya pakai PHP MySQL gitu ya, yang ada di SAM gitu, server SAM atau di SQL Server atau apa. Ya itu kan harus ada si JDBC-nya juga tuh. Nah itu adalah DAO-nya yang dimana DAO ini adalah fungsinya untuk pengelolaan eh, basis datanya. Ini kalau kita bicara konsep MVC, nah model view controller. Kalau view itu kan hanya untuk menampilkan apa menampilkan data yang ada di database yang dikelola di model dan dikoneksikan dengan controller. Nah itu konsepnya seperti itu di MVC. Jadi teman-teman sekali lagi kalau yang belum paham banget MVC, belajar lagi tentang MVC ya. Nah, nah ini contoh untuk aplikasi inventaris yang ada di sini. Contohnya yang bisa dilakukan adalah ini semuanya. Dengan query-querynya itu nanti dihandle-nya oleh si di DAO ini. Nah, untuk membuat DAO-nya, teman-teman di paket data, di paket data itu maksudnya di package data ini, package datanya di sini ya. Kalau belum ada, teman-teman itu tambahkan sebuah kelas atau file yang namanya di sini nih ya, interface dengan nama DAO. Nih ya, teman-teman lihat di sini. Oke, item DAO. Kalau misalkan belum ada, ya tinggal tambahin aja new Java class, cari interface, terus kasih nama. Udah gitu ya. Terus kalau sudah ada, tinggal dibuat di sininya, kita kasih notasi di DAO-nya, dan kita panggil keywordnya interface, dan item DAO-nya ini kita panggil. Nah, terus di sini nggak usah sih. Nah, ini kita masuk-masukkan metode-metodenya nih. Metode-metodenya di si DAO tadi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat file DAO-nya di sini, item DAO. Nah, ini isinya query-query untuk pengelolaan basis datanya. Lihat di sini ada query untuk select-nya ya. Ini terus ada lagi untuk insert, ada lagi untuk update, ada lagi untuk delete ya. Tapi bukan query-nya ada di sini, nanti query-nya ada lagi. Ditempatkan di tempat yang di file yang lainnya. Ini diikuti pelan-pelan ya semuanya. Ini masih di file ya. Oh, kita ke
tempat yang lain ya. Nah, jadi untuk file DAO-nya seperti ini selesainya ya. Terus lanjut ke membuat instant database. Nah, membuat database-nya di paket data tadi di sini itu teman-teman buat kelas lagi, kelas Kotlin namanya inventory database.kt. Nah, ini ya. Terus nama database atau bikin database di mana? Di sini, di instant ini. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Diikut kalau ngebaca codingannya bingung, balik ke course-nya lagi. Dibaca course-nya step by step-nya dari step pertama sampai dengan step terakhir. Baru lihat lagi si starter kodenya biar nggak bingung dan dipelajari dan tahu nanti cara-caranya pembuatan aplikasi yang hasil aplikasinya contohnya bentuknya seperti ini. Gitu ya. Sampai sini dulu saya tanya dulu ada yang sudah pernah udah dipraktekkan ininya? Ini linknya juga udah pernah saya share juga ya di grup WhatsApp ya. Sebelum saya ngejelasin lebih lanjut lagi nih, kayaknya saya ngejelasin lebih lanjut lagi nih, pada bingung juga. Harusnya langsung praktikum, dan praktikumnya tuh harusnya di kelas, dipraktekkan bareng-bareng dari step by step, dari step pertama sampai dengan step terakhir, sampai dengan selesai. Dan saya monitoring. Kalau seperti ini, agak bingung juga ya. Saya minta teman-teman untuk praktikum, dan makanya saya tanyakan apakah sudah dicoba setiap code lab yang ada di course dari developer Android-nya. Dan nanti untuk UASnya, itu teman-teman melanjutin apps yang dibuat pada saat UTS kemarin, yang platform media sosial untuk Unsia. Dan sudah ada basis datanya. Dan apps-nya nanti bisa di launching. Halo, Iya, halo Pak. ngantuk semua. Kalau untuk yang pada lab yang di itu sih belum sih Pak. Saya coba sih Pak. Soalnya biasanya saya cobanya pas ini pas UTS, pas ada Oh, baru prakteknya. oke oke. Yang lain? Sama Pak. Masih Wah, mulai. juga. Oke. Oke, saya langsung ke ini aja deh. Teman-teman nanti tinggal pelajari aja di situ ya. Pokoknya kan untuk setiap sesinya yang harusnya teman-teman nanti ini sesi ke-11 ini bentar saya lihat materinya, saya lupa juga. Sesi ke-11 ini di materinya kan alarm dan scheduler ya. Nah, itu alarm dan scheduler adanya di Java-nya. Kalau di Kotlin-nya eh, nah, alarm dan scheduler itu adanya di unit 7. Ya, kalau di Kotlin itu adanya di unit 7 saya sebelum saya share screen. Nah, ini kalau yang alarm dan schedulernya ya, alarm dan scheduler itu adanya di unit 7 di Work Manager kalau untuk yang di Kotlin-nya. Nah, ini nanti pelajarannya bisa di skip aja karena saya lebih fokus ke pengelolaan basis datanya langsung nih. Karena ini berhubungan nanti dengan proyek akhir atau UAS untuk mata kuliah pemrograman bergerak ini, di mana teman-teman itu untuk UASnya adalah melanjutin apps atau project yang di UTS kemarin, ya, yang platform media sosial untuk usia, itu sudah fix, gitu ya, sudah jadi, sudah lengkap, bisa dipakai, udah ada basis data untuk mengelola datanya. Kalau kemarin kan hanya UI-nya aja, terus dilengkapi, sudah ada basis datanya dan sudah bisa digunakan.
Ya, nanti siapa tahu memang bisa digunakan real ya, jadi sebuah platform media sosial untuk komunitas di Sivitas Akademika Unsia. Itu untuk UASnya. Kalau di materinya, di silabus kita, memang untuk pengolahan basis data itu ada di pertemuan 14 dan 15. Nah, itu kelamaan, makanya saya jelaskan hari ini atau di sesi 11 ini. Ya, ada yang mau tanyakan? Karena selebihnya adalah tergantung tinggal teman-teman untuk belajar mandiri, artinya untuk simulasi secara mandiri. Kalau teori yang tadi saya sampaikan, prakteknya juga nggak mungkin saya yang praktek sendiri ya. Jadi teman-teman tinggal simulasikan secara mandiri, dipraktekkan secara mandiri mengenai materi yang sudah disampaikan untuk setiap sesinya. Silakan kalau yang mau tanyakan. Pak, mau tanya Pak, untuk UAS itu jadinya tuh jalannya udah semacam kayak online itu apa enggak Pak? Misalnya kan itu media sosial ya. Jadi Mm-mm. misalnya satu user tuh bisa ngirim, bisa ngepost dan dilihat user lain. Ya, Apa kayak gitu online itu atau so kan kalau di database yang SQL ini kan saya pikir ya dia tuh lokal ya, lokal di satu lokal. handphone. Mm-mm. Jadi apa goalnya tuh di UAS itu kayak gimana? Eh, Datanya itu lokal kayak gitu apa emang udah online beneran gitu? Kalau target yang tertingginya sih sampai benar-benar bisa dipakai ya, artinya kan database harus yang cloud base, pakai Firebase. Tapi kalau untuk yang target oke-nya aja gitu ya, yang penting udah oke bisa, ya itu bisa digunakan di lokal aja, di lokal perangkat sendiri ya maksudnya gitu. Oke Pak. Oke. Ya, nggak sampai saya minta untuk publikasikan di Play Store sih, nggak sampai situ. Tapi kalau misalkan sampai ada teman-teman yang bisa publish ke Play Store ya oke. Gitu. Murah sih Pak, publish ke Play Store 200 Ya, ribu. ya. Coba kan kalau semuanya harus publish, ya jangan lah ya. Untuk belajar kita minimkan dulu biayanya. Jadi biayanya bisa kita alihkan atau fokuskan untuk yang lainnya. Target yang minimnya ya pokoknya bisa aplikasinya bisa digunakan ya secara lokal atau di pribadi ya itu udah oke gitu. Tapi nanti kalau untuk mungkin nanti teman-teman ada yang mau mengembangkan lagi database-nya diganti dengan yang online pakai yang cloud gitu ya. Misalkan contoh pakai Firebase dan benar-benar bisa dipakai untuk komunitasnya Unsia ya oke kayak gitu. Ya mungkin nanti akan dapat apresiasi atau penghargaan atau subsidi atau apa gitu ya dari kampus. Ya mudah-mudahan gitu. Nanti tinggal masukin aja ke Kaprodi dan kampusnya. Jangan ke saya ya. Oke Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Aja deh Pak, biar cepet Oke. kelar. Oke. Nah, jadi untuk UASnya sudah saya sampaikan sekarang atau di hari ini. Jadi teman-teman sudah mulai aja progres untuk UASnya. UAS itu yang lanjutin UTS-nya, proyek yang di UTS kemarin, tapi sudah ada basis datanya untuk mengolah datanya. Itu aja. Kalau bisa Dan tetap online kelompok ya. Kenapa? P3 tik, Pak. Kenapa? Kenapa? Kalau bisa online bisa jadi tugas P3 tik. Bener. Nah, itu dia. Ada kan tugas kalau saya di mata kuliah saya, biasanya saya kalau ngasih tugas ya untuk paralel di mata kuliah lain. Gitu. Tapi kok kelompok Ya, saya dulu udah beda kan apa on sosial media. Oh, berubah ya di akhir nggak apa-apa kan, Pak? tugas P3K-nya jangan. Kalau mau berubah, ya berarti yang eh, tugas-tugas project yang sebelumnya juga disesuaikan. Kayak misalkan si monitoring projectnya, nah itu harus disesuaikan juga. Yang sudah disampaikan di UTS ya. Di mata kuliah project itu kan UTS teman-teman nyampein progres pengerjaan project apps-nya ya. Nah itu kalau misalkan mau berubah, misalkan jadi kayak media sosial ya, ya dirubah gitu ya si laporan projectnya itu. Nah Enggak dulu. teman-teman yang kenapa? Enggak dulu deh Pak, ikutin aja dulu. Oh, ikutin ya. Nah, yang untuk mata kuliah pemrograman bergerak juga nanti saya ini ya kita ikut ramein yang untuk pameran hasil karya mahasiswa di mata kuliah project itu. Jadi selain dari kelas mata kuliah project, nah dari mata kuliah pemrograman bergerak sama nanti ada beberapa mata kuliah lainnya yang memang ada outputnya adalah sebuah apps atau ada produknya, itu nanti ikut dipamerkan juga di pameran hasil karya mahasiswa nanti.
Nah, yang kemarin sebenarnya mau dijelaskan seperti itu di mata kuliah di sesi sinkron mata kuliah project, cuma nggak ada yang join ya sudah lah. Minggu depan aja kita reschedule lah. Ya, ada lagi mau tanyakan? Silakan. Aman? Beres? Ya kalau beres, sisanya selanjutnya adalah tinggal teman-teman mensimulasikan secara mandiri, belajar secara mandiri, ya. Ingat student centered learning ya, bukannya mau ngerjain mahasiswa, tapi memang seperti itu. Kalau saya nyampein 3 SKS atau kayak 2,5 jam hanya saya nyampein, tapi teman-teman gak praktek nggak simulasi, sama aja bohong ya, nggak nyampe semua materinya. Jadi tadi sudah saya sampaikan pengantarnya, sedikit teorinya, ada sedikit simulasinya, ada contoh-contohnya, dan ini udah sangat mudah belajarnya. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman mau praktek atau mau simulasi secara mandiri, udah ada starter kodenya atau starter apps-nya, tinggal dilanjutin aja atau dilengkapin sampai dengan aplikasinya atau apps-nya itu selesai. Beres? Ada lagi mau tanyakan sebelum saya tutup? Dan selanjutnya kita lanjut weekendan. Aman ya? Oke, kalau udah selesai, tidak ada lagi yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa dipraktekkan atau disimulasikan secara mandiri dan disimpan ke drive pribadi. Waktu itu pernah saya sampaikan ya, untuk praktek atau simulasinya di tiap mata kuliah praktikum ini, teman-teman simpan aja file-file atau project-projectnya itu ya ke repository pribadi atau cloud atau drive gitu ya. Nanti di akhir itu saya akan minta link simulasi pribadinya atau praktek secara mandirinya, dan itu nanti akan dijadikan nilai tugasnya di mata kuliah ini. Karena kalau teman-teman lihat di mata kuliah pemrograman Android tidak ada tugas satu atau tugas duanya ya. Nah, tugas-tugas itu adalah tugas mandirinya teman-teman masing-masing. Oke, itu aja dari saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi dipraktekkan atau disimulasikan secara mandiri, karena ini mata kuliah praktikum. Kalau teman-teman nggak praktek secara mandiri ya tidak apa ya, pemahaman materinya nanti kurang dalam. Itu aja. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Kasih Oke, Pak. saya waiting for all ya. Thank you.